Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Muhammad Lutfi Febriansyah dengan NIM 2203813. Saya Amanda Putri Alamsyah dengan NIM 2202567. Dan saya Kamila Salma Ningtyas dengan NIM 2202766. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai proyek yang telah kami rancang, yaitu wireless doorbell using Arduino Uno NRF module. Di video kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya serta komponen-komponen yang kami gunakan dalam menyusun wireless doorbell ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen yang digunakan dalam merancang wireless doorbell using Arduino Uno NRF module. Baik, untuk yang pertama di sini ada komponen yang bernama Arduino Uno. Untuk komponen ini sendiri, fungsinya yaitu untuk memproses data yang masuk dan keluar menggunakan program atau pengkodingan. Baik, untuk yang kedua di sini kami menggunakan modul RF. Di sini ada dua modul, yang pertama transmitter, yang kedua ada receiver. Untuk transmitter sendiri berfungsi sebagai pemancar gelombang, dan untuk ini receiver sebagai penerima gelombang dari transmitter. Untuk gelombangnya sendiri ini digunakan gelombang carrier dengan frekuensi 433 MHz. Baik, untuk yang ketiga ada komponen bernama buzzer. Komponennya ini untuk buzzer sendiri berfungsi untuk mengubah sinyal listrik menjadi suara. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen-komponen berikutnya. Baik, komponen selanjutnya yaitu push button. Yaitu kalau misalkan di ini ada di sebelah sini ya, ini yang kecil. Nah, fungsinya itu alat atau benda yang dioperasikan dengan cara ditekan yang digunakan untuk menghubungkan, memutuskan, atau mengontrol suatu mesin, perangkat elektronik, dan bahkan seperti komputer. Komponen selanjutnya yaitu breadboard. Selanjutnya yaitu breadboard. Kami menggunakan dua, yaitu yang satu yang transmitter, yang satu receiver. Nah, fungsinya itu apa sih? Fungsinya itu papan yang berfungsi untuk menempatkan dan menyusun piranti atau komponen-komponen elektronika menjadi rangkaian elektronika tanpa penyolderan. Nah, kita bisa lihat ya, rangkaian-rangkaiannya tuh udah kayak yang udah dirangkai, jadi udah aja. Komponen selanjutnya itu kabel jumper. Seperti ini ya, kabel jumper. Kegunaan intinya tuh sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik. Nah, contohnya seperti ini ya, untuk menghubungkan rangkaian listrik. Komponen yang terakhir kita menggunakan resistor. Fungsi resistor yaitu untuk membatasi aliran arus. Resistor juga dapat menahan arus dan memperkecil besar arus. Besar resistansi resistor disesuaikan dengan kebutuhan perangkat elektronika. Di sini kami menggunakan dua resistor. Yang pertama yaitu resistor 10 k ohm dan yang kedua menggunakan 100 ohm. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari kedua rangkaian RF module dan Arduino. Yang pertama, di breadboard yang pertama dan di Arduino yang pertama, di sini ada rangkaian transmitter. Di mana rangkaian transmitter itu terdiri dari button, push button, dan RF module yang transmitter. Di sini, push button tersambung ke pin 5 Arduino. Di mana saat ketika push button diklik, maka akan mengirimkan sinyal high kepada Arduino. Dan setelah di Arduino itu diproses menggunakan pengodingan, pemrograman, lalu Arduino akan mengirimkan sinyal ke transmitter untuk memancarkan sinyal ke rangkaian yang kedua yang ada transmitter. Setelah sinyal itu gelombang itu diterima oleh transmitter, maka akan diproses ke dalam Arduino dan dari Arduino sinyal tersebut akan diprogram, diolah untuk menyalakan bunyi pada buzzer yang sudah diprogram nada dan not bunyinya. Dari kedua rangkaian tersebut, beginilah hasil atau cara kerja dari wireless doorbell-nya.
Pada Zoom kali ini, kami akan mempresentasikan lebih lanjut tentang proyek yang telah kami buat. Untuk proyeknya sendiri, seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, yaitu mengenai wireless doorbell using Arduino Uno NRF module. Wireless doorbell using Arduino Uno NRF module ini adalah sistem bel pintu nirkabel yang memanfaatkan teknologi Arduino Uno dan modul RF untuk menggantikan bel pintu konvensional yang bergantung pada kabel. Sistem ini memungkinkan komunikasi tanpa kabel antara tombol pemancar dan penerima sehingga lebih mudah dipasang, ekonomis, dan juga fleksibel. Dengan menggunakan modulasi sinyal RF, perangkat ini dapat mengirimkan sinyal secara efisien yang diterima oleh penerima dan diubah menjadi suara atau musik melalui buzzer. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan kenyamanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat modern akan perangkat rumah tangga yang praktis dan inovatif. Selanjutnya, untuk latar belakangnya sendiri, di era modern ini, kebutuhan akan solusi teknologi praktis dan efisien semakin meningkat. Bel pintu konvensional memiliki keterbatasan seperti ketergantungan pada kabel yang rumit dan mahal, serta sistem bel pintu nirkabel berbasis Arduino ini hadir sebagai solusi fleksibel, mudah dipasang dan juga ekonomis, sehingga memungkinkan komunikasi tanpa kabel antara pemancar dan penerima. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat modern akan perangkat yang efisien dan inovatif. Untuk tujuan dibuatnya dari bel ini yaitu menciptakan bel pintu nirkabel berbasis Arduino yang murah, mudah, dan fleksibel, memberikan solusi praktis untuk menggantikan bel pintu konvensional, memudahkan pengguna dalam pemasangan dan pengoperasian, yang terakhir mengintegrasikan teknologi komunikasi nirkabel ke dalam perangkat rumah tangga. Terus selanjutnya ada manfaat. Ada manfaat itu berguna bagi pengguna sama bagi pengembang. Yang untuk bagi pengguna itu manfaatnya adalah pertama kemudahan pemasangan tanpa kabel, terus yang kedua ada efisiensi waktu dan biaya, dan ketiga manfaat bagi pengguna adalah desain modern yang tahan lama. Terus manfaat bagi pengembang itu pengembang bisa belajar teknologi Arduino dan FF. Terus yang kedua pengembang bisa memahami aplikasi komunikasi nirkabel. Terus yang ketiga pengembang bisa menginspirasi atau terinspirasi untuk membuat inovasi teknologi yang lebih maju. Okay, next. Terus alat tambahan sebenarnya udah dijelasin di video yang sebelumnya. Ini yang pertama ada Arduino Uno, dua buah Arduino Uno. Terus yang kedua ada modul RF 433 MHz, yaitu terdiri dari receiver dan transmitter. Terus yang ketiga ada buzzer, di mana komponen buzzer ini kita memakai yang 5 volt, di mana kita memerlukan komponen tambahannya yaitu adalah beberapa resistor 100 ohm. Terus yang keempat ada komponen push button. Terus yang kelima ada breadboard, dua buah breadboard. Lalu yang terakhir ada kabel jumper. Oke, mulai. Landasan teori dari penelitian kami yakni membahas tentang yang pertama adalah komponen utamanya, yaitu membahas tentang RF transmitter yang mengirim sinyal melalui modul ASK, dan yang kedua adalah RF receiver, yaitu untuk menguatkan dan menstabilkan sinyal menggunakan rangkaian PLL. Lalu landasan teori yang kedua adalah modulasi, di mana modulasi itu mengubah data menjadi sinyal elektronik dan digunakan modulasi digital, khususnya pada si modulasi AS itu yaitu amplitude shift keying. Baik, selanjutnya yaitu cara kerja. Modul pemancar atau transmitter bersama dengan Arduino terhubung yang bisa dipasang di dekat pintu dan modul penerima atau receiver. Bersama dengan Arduino dapat dipasang di bagian manapun di dalam ruangan. Ketika seseorang menekan tombolnya, transmitter mengirimkan pulsa high ke pin 5 Arduino yang terhubung di dekat pintu bersama modul receiver. Dalam kode receiver dituliskan dalam coding yakni digital read 5 atau perintah ini membuat Arduino untuk terus membaca pin ini. Ketika pin ini menjadi high, Arduino mengirimkan data melalui transmitter, dan sinyal-sinyal ini diterima oleh penerima. Arduino yang terhubung ke buzzer membaca sinyal-sinyal ini, dan ketika data yang diinginkan diterima, fungsi if terpenuhi, dan kode akan memulai fungsi play crazy frog, dan musik yang sudah dikoding akan mulai diputar. Jadi kesimpulannya yaitu sistem bel pintu nirkabel berbasis Arduino Uno dan modul RF berhasil diterapkan dengan efisien dan inovatif. Teknologi ini memanfaatkan komunikasi frekuensi radio untuk menghubungkan tombol bel dengan penerima tanpa kabel, menawarkan respon cepat, konsumsi daya rendah, dan kemudahan instalasi dibandingkan bel konvensional. Proyek ini menunjukkan potensi teknologi mikroprosesor dan RF dalam menciptakan solusi rumah pintar yang ekonomis dan andal. Pengembangan ke depan dapat mencakup peningkatan jangkauan sinyal, integrasi IoT, serta penambahan fitur seperti kamera atau sensor gerak. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami penjelasan mengenai proyek yang telah kami rancang, yaitu wireless doorbell using Arduino Uno NRF module. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.